Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmatnya. Saya bisa membuat tugas video interaktif ini. Perkenalkan, saya Cindy Keras Jalismawa, mahasiswi dari Universitas Yasin Madani, Prodi Ilmu Komputer, kelas D Malam. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami topik logika algoritma. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan salam hormat dan banyak terima kasih kepada dosen pengempu mata kuliah Logika dan Algoritma, Bapak Ihsan Maulana, Eskom, MTI, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi yang saya buat. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Berikut beberapa topik yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat dari logika. Yang kedua adalah pengertian dan fungsi algoritma. Yang ketiga adalah mempelajari dan memahami pseudocode. Dan yang terakhir adalah mengubah algoritma bentuk kalimat menjadi pseudocode. Pembahasan pertama yaitu pengertian dan manfaat logika. Logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan yang mengatur proses berpikir yang benar dan valid. Secara singkat, logika adalah cara berpikir yang benar dan juga tepat. Logika lebih menempatkan pada suatu hal yang lebih masuk akal dan juga suatu hal yang mudah diterima oleh nalar. Manfaat logika yaitu mampu membantu kita dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan mampu mengambil keputusan secara rasional dengan baik. Yang dimaksudkan berpikir kritis dan mengambil keputusan secara rasional di sini adalah cara kita menilai dan melakukan suatu hal sesuai dengan fakta yang telah ada di lapangan. Berikut ini contoh penggunaan logika dalam pemrograman. Yang saya ambil contohnya adalah pengambilan alur program, pengendalian alur program. Logika digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program, misalnya dengan menggunakan pernyataan if-else dan switch case. Program dapat memutuskan jalur mana yang akan diambil berdasarkan kondisi tertentu. Pernyataan if-else digunakan jika suatu kondisi dinyatakan benar, maka output akan menyatakan benar. Dan jika kondisi dinyatakan salah, maka output akan memberikan alternatif dari pernyataan yang lain atau mengabaikannya. Dan switch case merupakan pernyataan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dari banyaknya keputusan yang paling tepat atau paling benar. Materi yang kedua adalah pengertian dan fungsi algoritma. Pembahasan yang kedua adalah pengertian dan fungsi dari algoritma. Algoritma sendiri adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang agar berurutan dan tersusun rapi, serta sering digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memberikan petunjuk tindakan. Jadi secara garis besarnya adalah algoritma ini suatu langkah-langkah berurutan yang ditujukan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan sesuatu masalah agar lebih mudah mendapatkan jalan keluarnya. Adapun fungsi dari algoritma yaitu untuk memberikan arahan yang jelas dan sistematis dengan cara menyelesaikan sesuatu tugas atau masalah. Berikut ini struktur dasar algoritma beserta contohnya. Umumnya algoritma ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu inisialisasi variabel maksimum dengan nilai awal yang sesuai.
Yang kedua adalah iterasi atau pengulangan. Melakukan iterasi dengan seluruh elemen dalam array untuk memeriksa nilai terbesar. Yang terakhir adalah penyelesaian. Setelah selesai dengan iterasi, nilai maksimum akan ditentukan dan bisa diproses sesuai kebutuhan. Berikut adalah contohnya. Algoritma pencarian binary dilakukan dengan mencari elemen tertentu dalam sebuah array yang sudah terurut secara ascending, yaitu pengurutan data dari yang paling kecil sampai yang paling terbesar, atau descending, pengurutan data dari terbesar hingga terkecil. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh algoritmanya saya ambil, yaitu mencuci piring kotor. Yang pertama, ini adalah tindakan yang kita lakukan sebelum memulai suatu tindakan selanjutnya dalam kegiatan mencuci piring. Tindakan yang pertama yaitu rendam piring-piring kotor dalam air hangat dengan sedikit sabun pencuci piring. Lalu langkah yang kedua sampai keempat adalah eksekusi. Sesuatu yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu tindakan yang ingin kita lakukan tadi. Dan yang terakhir adalah output, hasil dari tindakan tersebut atau selesainya suatu tindakan suatu tindakan. Dan apa itu pseudocode? Pseudocode ini termasuk atau bisa terhubung dengan algoritma yang kita jelaskan tadi. Pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi dari program komputer atau algoritma yang menggunakan konstruksi bahasa alami untuk mewakili logika program. Pseudocode berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman konseptual suatu algoritma dan implementasinya yang konkret atau pasti dalam bahasa pemrograman. Dengan tujuan, pseudocode memungkinkan pengembang untuk menguraikan langkah-langkah dan logika suatu algoritma sebelum menulis kode aktual, membantu untuk mengklasifikasi pendekatan pemecahan masalah dan mengidentifikasi masalah potensial. Algoritma bentuk kalimat menjadi pseudocodes. Pseudocodes mencuci piring. Seperti yang sebelumnya, algoritma dalam mencuci piring, jika diubah menjadi pseudocodes, hasilnya akan seperti ini. Inisialisasi tadi, yaitu langkah pertama sebelum kita melakukan sesuatu. Yang kedua adalah proses, sesuatu yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga adalah output, hasil dari suatu tindakan yang kita kerjakan. Hal-hal ini mengartikan bahwa pseudocode memiliki struktur dasar, yaitu judul program, yaitu mencuci piring, inisialisasi, tindakan awal, yaitu lalu proses, hal yang dilakukan atau melakukan tindakan, dan yang ketiga adalah output, hasil dari suatu tindakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian izin presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga video presentasi saya bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.